Selamat datang lagi di Ermahak Official bersama Serinus Pradomohat. Veda Ega pertama langsung mengalihkan fokus ke Moto3 Brazil 2026 usai mencetak start sensasional pada Moto3 Thailand 2026 dengan finish posisi kelima di sirkuit internasional Chang Minggu pada tanggal 1 Maret 2026. Pembalap Honda tim Asia tersebut menjalani debut Grand Prix pertamanya dengan hasil impresif. Di usia 17 tahun, Veda mampu bersaing di grup depan dan terlibat perebutan posisi podium. Seperti diketahui pada balapan Moto3 Thailand 2026, Veda Ega pertama sempat berada dalam duel sengit untuk posisi ketiga. Persaingan ketat pada lap-lap terakhir membuatnya akhirnya menyentuh garis finish di posisi kelima. Sebuah hal yang menjadi sinyal kuat kapasitas pembalap asal Gunung Kidul itu di level dunia. Veda Ega pertama tidak hanya tampil kompetitif, akan tetapi juga menunjukkan keberanian dalam pertarungan terbuka di lintasan. Dan Veda Ega pertama juga memberi apresiasi kepada kru Honda tim Asia yang mendampinginya sepanjang akhir pekan balapan. Setelah seri pembuka, perhatian Veda Ega pertama sekarang tertuju pada Moto3 Brazil 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 sampai 22 Maret 2026. Seri kedua tersebut menjadi ujian penting untuk menjaga konsistensi performa. Penampilan di Thailand mendapat respons positif dari Honda Racing Corporation. Tim pabrikan asal Jepang itu menilai Veda Ega pertama layak diperhitungkan dalam perebutan podium pada seri-seri mendatang. Modal 5 besar pada debut Moto3 Thailand 2026 memberi fondasi kuat untuk menghadapi balapan selanjutnya. Tantangan di Brazil akan memperlihatkan sejauh mana Veda mampu menjaga ritme di tengah persaingan ketat Moto3. Langkah berikutnya Veda Ega pertama kini menjadi sorotan. Konsistensi, adaptasi lintasan, dan ketenangan dalam duel akan menentukan apakah start sensasional tersebut bisa berlanjut pada Moto3 Brazil 2026. Seri kedua MotoGP 2026 sirkuit Autodromo Ayrton Senna membangkitkan gairah Veda Ega pertama yang akan tampil dalam kelas Moto3. Balapan kedua MotoGP musim ini atau GP Brazil akan berlangsung pada tanggal 23 Maret 2026. Ini adalah GP baru, belum dicoba semua rider dalam balapan resmi sehingga bisa mengejutkan. Dan Veda Ega pertama antusias menatap seri kedua ini. Menurutnya semua pembalap ingin mengukir sejarah positif di sirkuit baru ini. Veda pun percaya diri dengan bakat dan kualitasnya. Ega pertama memang pantas optimis. Debutnya dalam Moto3 di sirkuit Chang Buriram, Thailand mendapat banyak pujian. Veda Ega pertama meningkati peringkat kelima. Sebagai rookie atau pendatang baru, Veda Ega pertama menunjukkan bakat sebagai penantang calon juara Moto3. Namun hasil di Thailand baru awalan dan tidak bisa dijadikan acuan. Pujian akan pencapaian semua akan menjadi bumerang bagi pemuda 17 tahun tersebut jika tidak disikapi dengan bijak. Pujian berlebihan juga belum sepantasnya diberikan kepada Veda Ega pertama. Dari tahun 1995 hingga 2004, Rio de Janeiro, ibu kota Brazil, menjadi tuan rumah aksi MotoGP di sirkuit Jacarapagua. Valentino Rossi mendominasi dari musim 2000 sampai 2003, memenangi 4 balapan Grand Prix beruntun, serta meraih gelar juara era MotoGP pertama di sana pada tahun 2022. Namun setelah kemenangan Makoto Tamada di musim 2024, sirkuit tersebut akhirnya dihancurkan dan lahannya diregenerasi untuk menjadi bagian dari Olimpiade musim panas Brazil 2016. Nama yang paling identik dari Brazil di dunia balap motor adalah Alex Barros. 7 kemenangan Grand Prix dalam karirnya yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 2007.
Alex Barros tak hanya menang dengan 2 pabrikan berbeda, Honda dan Suzuki, akan tetapi juga meraih podium dengan 5 pabrikan berbeda, Cagiva, Suzuki, Honda, Yamaha, dan Ducati. Alex Barros juga salah satu dari sedikit nama yang menang di MotoGP dan World SPK. Dan meskipun gelar juara dunia belum pernah diraihnya, ia tetap saja menjadi salah satu nama paling terkemuka di Brazil di olahraga ini. Kemudian ada Diogo Moreira yang akan menjadi pembalap Brazil pertama di MotoGP sejak Alex Barros. Sekedar informasi, Moreira naik kelas sebagai juara dunia Moto2 2025. Dan walau ia telah sukses di sana, Moreira juga merupakan pemenang Grand Prix Moto3 berasal dari Sao Paulo. Seperti Barros sebelumnya, ia memberikan negaranya seorang juara dunia pertama dan merayakannya dengan gaya Brazil sejati dengan penghormatan kepada legenda olahraga motor nomor 1 negara itu, yaitu Ayrton Senna. Podium Grand Prix pertama untuk Brazil memang terjadi pada tahun 1970-an. Kala itu Adu Celso Santos meraih posisi ketiga di GP Swedia tahun 1973 di kelas 250cc, sebelum kemudian memenangi kategori 350cc di Jerez. Sebagai pembalap Brazil pertama yang berlomba di MotoGP, ia membantu menempatkan negara itu di peta balap motor. Sementara sejak saat itu Eric Granado telah memulai balapan Grand Prix dan meraih kemenangan di Moto E. Sang juara bertahan Marc Marquez tidak bisa tampil maksimal di Thailand dalam seri pertama MotoGP 2026. Lalu bagaimana dengan seri berikutnya di Brazil? Seri kedua MotoGP 2026 akan digelar pada tanggal 20 sampai 23 Maret mendatang di Brazil. Hal yang membuat Marquez harus sedikit bersabar untuk segera bisa beraksi lagi. Di Thailand, Marc Marquez tak bisa tampil maksimal setelah terkena penalti dan mengalami masalah ban yang membuatnya kehilangan poin penting di race utama. Momentum itu dimanfaatkan oleh para rivalnya. Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi kini menempati 2 posisi teratas klasemen sementara MotoGP 2026. Marc Marquez harus rela tercecer di posisi ke-8 dan diharapkan seri Brazil bisa menjadi titik kebangkitan Marc Marquez atau justru mempertegas dominasi para pesaingnya. Balapan bertajuk Brazilian Grand Prix ini berlangsung di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Sebagai catatan, balapan MotoGP akan kembali ke Brazil setelah absen 3 dekade. Race terakhir berlangsung di Interlagos pada tahun 1992 silam. Dan atas kurang maksimalnya penampilan Marc Marquez di GP Thailand pekan lalu, rekor panjang Ducati akhirnya terputus pada seri MotoGP Thailand 2026. Namun pembalap andalan mereka, Marc Marquez, meminta tim tetap tenang dan tidak larut dalam kekecewaan setelah hasil minor tersebut. Untuk pertama kalinya setelah mencatat 88 podium beruntun di balapan utama, tak satupun rider Ducati mampu menembus 3 besar, yang mengakhiri dominasi Ducati yang selama beberapa musim terakhir tampil konsisten di papan atas. Balapan di Thailand dimenangi oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Ia finish di depan Pedro Acosta dari Red Bull KTM dan Raul Fernandez dari Aprilia Trackhouse Racing yang melengkapi podium. Dari kubu Ducati, hasil kurang maksimal diraih para pembalapnya. Marc Marquez dan Alex Marquez Gresini Ducati gagal menyelesaikan pertandingan. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang biasanya menjadi tumpuan tim hanya mampu finish di posisi ke-9. Catatan terbaik Ducati justru ditorehkan duet Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio yang finish posisi ke-6, disusul Franco Morbidelli di posisi ke-8. Menanggapi hal tersebut, Marquez menilai situasi ini bukan alasan untuk panik. Ia menegaskan Ducati harus tetap fokus dan bekerja keras menghadapi seri berikutnya. Menurut Marc Marquez, ada sejumlah faktor teknis yang mempengaruhi performanya di Buriram, dan ia menekankan pentingnya segera mengalihkan perhatian ke seri berikutnya, yakni MotoGP Brazil 2026 yang akan digelar pada tanggal 20 sampai 23 Maret 2026.
sekian untuk video hari ini. Akhir kata Serenus Pratomo Haq, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.